Oke, kita samperin langsung aja ya kan warungnya. Put, coba cari tuh Put, biar foodies kan juga nggak penasaran. Kepiting asam Asam manis. manis. Nah, itu salah satu menu yang dipesan sama Farel ternyata. Harus banget cicipin, kenapa? Karena kan kelihatannya enak tuh Farel makannya. Jadi aku penasaran pengen nyobain juga, Pak. Oke, kita masak aja langsung. Mana kepitingnya? Ada yang itu. Yang mana? Oke, yang ini. Yang gede-gede. Pertama, masukkan sayurannya terlebih dahulu. Setelah aromanya keluar, tambahkan kuah asam manisnya, kemudian masukkan kepitingnya, tunggu sampai matang. Pak, nih ngomong-ngomong nih Pak ya. Bapak ini kerja di sini udah berapa lama, Pak? Ya, saya sih terjun awalnya 82. 82. Ya. Ya ampun, saya belum lahir ini yang kelahiran 2009. 2009 Mas, Pak. 82. Ya, dari 82. Oke. Eits, ternyata warung seafood ini udah ada lebih dari 40 tahun yang lalu loh foodies dan bertahan sampai sekarang dengan pilihan menu yang nggak berubah. Pantesan Farel sampai datang ke sini buat icip-icip, warungnya aja legendaris gitu loh. Kemarin katanya Farel sempat makan di sini ya? Iya. Menunya aku mau samain menu makanan yang dimakan Farel pokoknya. Mau nyobain juga. Tada, udah jadi nih foodies kepiting asam manisnya. Selain ini masih ada menu lainnya loh, ikan kue bakar, cumi sos padang, kerang darah rica-rica, dan kangkung telur puyuh. Waduh Put, yakin nih abis makan menu sebanyak itu? Kalau Putih sih kayaknya abis-abis aja tuh foodies. Gaskin Put, buruan yuk cobain masakannya ya. Seenak itu kah sampai bikin Farel datang dan rame terus nih pembelinya? Oke, kita mau cicip yang mana dulu, Pudis? Ini ya. Iya nih dagingnya gede-gede loh. Ini yang dimasak tadi nih asam manis. Yang dipesan sama Farel juga. Katanya rasanya mantap. Makanya aku mau cobain. Bener, resap sampai ke dalam bumbunya. Kalau soal pilihan olahan, sebenarnya balik ke selera masing-masing ya foodies. Kalau emang doyan pedas, bisa juga nih kepitingnya dimasak pakai saus padang, lada hitam, atau saus cabe. Nih kita lihat ya bagian-bagian kepitingnya. Tuh. Ini tuh daging semua. Ada telurnya. Manis banget. Kepitingnya itu masih segar-segar juga nih foodies. Jadi berasa si dagingnya sendiri tuh udah ada rasa gurih, manis karena memang kepitingnya segar. Gimana nggak segar? Di seafood ini emang sengaja stok kepitingnya masih hidup, baru diproses ya pas ada yang pesan demi menjaga kualitas rasa. Cakep. Soalnya nih kalau kepitingnya udah mati dengan jangka waktu yang cukup lama, bakalan bikin rasa dagingnya tuh beda foodies. Nah yang kayak gini nih yang dihindarin banget ya kan? Menu lainnya. Cumi. Cuminya apa ya nih ya? Kita coba ya. Cumi saus padang. Sensasi pedesnya baru keluar di akhir. Setelah mulai gigitan berapa kali, baru berasa pedes banget. Nyangkut di tenggorokan juga pedesnya. Makin lama dan makin banyak makan, jadi makin pedas juga nih foodies. Emang sih saus padang di sini termasuk yang levelnya lumayan pedas. Eits, kalau soal ukuran cuminya, wah hitungannya gede-gede juga nih. Pedas lama-lama. Oke, selanjutnya kerangnya dimasak apa nih Put? Kayaknya Putih lupa tuh, gara-gara maunya makan menu yang disantap Farel ya. Soalnya mesennya gini. Ya udah, pokoknya mau pesan semua yang dipesan Farel. Jadilah tebak-tebakan. Oh, rica. Kerang rica ini. Tuh. Warnanya agak beda kan? Nggak semerah yang lainnya. Ini kan merah banget. Ini juga merah banget. Ini agak ada kuning-kuningnya dikit tuh. Jarang-jarang nih ada kerang dimasak rica. Pilihan olahan yang tepat nih Put ya. Olahan kerang rica jarang ada di warung seafood lainnya nih foodies. Kalau dari namanya sih udah pasti pedas ya Put. Ini pedas juga. Kelihatan dari bumbu-bumbunya tuh. Cabai-cabainya ada. Wow.
Pedes-pedes ya, pedis. Belum pakai sambal padahal. Sambal di sini kayaknya cuma bakal jadi hiasan nih kayaknya. Abis olahannya aja udah pedes nampol gitu loh. Coba-coba itu makan menunya yang gak pedes kali ya buat netralin rasa. Nah, ada ikan kue bakar nih, udah ngantri dari tadi buat disantap. Ikan kue. Ikan yang masuk 10 besar untuk jenis ikan yang paling cocok dibakar. Ini bumbunya bumbu kuning. Coba dulu. Rempahnya berasa banget, meresap sampai ke dalam, dan bagian dagingnya itu ini yang aku suka dari ikan kue. Berasa gurih manis dan ada teksturnya gini loh, gede-gede. Betul ya. Kadang soalnya aku nggak terlalu suka sama ikan yang terlalu empuk, lembut gitu kan. Nah ini tuh masih berasa ada teksturnya, jadi kayak cocok aja di lidahku gitu, pedis. Selain rasanya cocok banget di lidah, ikan kue juga punya banyak manfaat loh buat tubuh kita. Punya kandungan protein yang tinggi dan komposisi asam amino yang lengkap banget, membuat ikan kue bermanfaat bagi pertumbuhan jaringan tubuh manusia dan mempercepat pertumbuhan otot. Bahkan nih, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan alias KKP, ikan kue memiliki kandungan gizi yang tinggi yang bisa menjaga imunitas tubuh. Wow! Memang benar ternyata masakan-masakan ini bumbunya meresap banget dan ada ciri khasnya gitu loh menurut aku ya. Jadi dari si saus asam manisnya ini, asamnya pas, manisnya juga nggak berlebihan, ada aroma khusus gitu yang khas dari sini, dari Happy 17. Di belakang aja banyak yang berdatangan. Langganan-langganan yang makan di sini, pedis. Dari awal buka, jam setengah 6 sore nih, Seafood Happy 17 ini udah mulai rame sama pembeli foodies. Datangnya berganti-gantian dan semakin malam semakin rame. Jadi kalau foodies mau cobain aneka seafood di sini, tinggal sesuaikan aja ya jamnya. Dan jangan lupa nih, kosongkan perut dulu biar bisa nyobain pilihan menu yang banyak di sini dan lazis-lazis. Habis juga foodies, tuh. Ini udah tinggal kepitingnya doang, tapi udah cangkang-cangkangnya nih. Kenyang banget, alhamdulillah. Tapi lumayan lah, ini habis. Tinggal kepiting doang, dikit lagi buat nanti nih cemil-cemil lagi. Wongko ngene kok dibanding-banding ke, saing ke, yo mesti kalah. Ya ilah. Apalagi ya, pedis ya? Wah, udahlah. Udah nggak usah nyanyi deh, udah. Yang nyanyi Farel aja deh. Yang penting rezekinya sama kayak Farel, cila, ngarep banget, tapi nggak dari nyanyi ya. Saya udah deh, mending review-review makanan aja, ya nggak pedis? Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, ada hostik di paling gres. Ihsan Tarore udah bosan akting sama nyanyi dan sekarang alih profesi jadi babang rujak cingur. Nggak deng, canda foodies. Ini tuh Ihsan lagi ada di warung Jawa Timurannya Cak Arif Lamongan. Bah, dengar namanya aja udah berasa tuh kan endesnya makanan khas Jawa Timur yang bumbunya berani banget. Rujak cingur Jawa Timur. Tapi lagunya bukan lagu Jawa Timur. Pudis nih, Pudis bisa lihat ya. Sekarang aku itu lagi mau makan rujak cingur, tahu petis, tahu campur, tahu telur. Pokoknya semua yang berbau Jawa Timur aku mau cobain. Foodies, namanya aja udah Cak Arif Lamongan, so pasti di sini ada menu receh jagoan di kota Lamongan dong. Ini dia tahu campur yang rasanya gurih-gurih nagih, sedap. Signature-nya tahu campur selain kaldu dan rempah-rempah pakai campuran petis udang nih buat kuahnya foodies. Kalau isiannya sih rame, ada tahu goreng, toge, daun selada, mie kuning, kikil sapi, sama perkedel. Nah yang unik nih foodies, perkedelnya bukan dari kentang tapi dari singkong. Wah, Indonesia pride banget ya. Singkongnya dihaluskan dan dicampur dengan bumbu khas terus digoreng di atas seperti perkedel pada biasanya. Sampun, Pudis. Sampun, kalau saya punya salah ya. Itu ampun kalau saya punya salah. Nih Pudis,
Ini adalah tahu campurnya. Nah, sekarang kita proses ke pembuatan yang lainnya. Ada apa lagi, Bang? Cingur. Rujak cingur sama tahu teh. Ya, udah kita skip dulu ya. Next ada rujak cingur, makanan khas Jawa Timur yang paling famous banget nih kayaknya. Namanya yang unik ini diambil dari bahan utama cingur yang berarti mulut. Nah, yang biasa digunakan di foodies adalah irisan mulut sapi. Ayo, di umur berapa kalian pada tahu nih kalau rujak cingur itu dibikinnya pakai mulut sapi? Rujak cingur punya rasa yang sangat beragam loh foodies, mulai dari gurih, pedas, dan manis, terus kayak ada sensasi kenyal dari cingurnya. Daripada dibayang-bayangin enaknya, kita bikin aja San, biar bisa cepet-cepet markicip. Foodies. Nah, sekarang kita mau buat menu kedua aku adalah rujak cingur. Ya. Siapin cobek, kacang tanah goreng, garam, bawang putih, dan cabai rawit merah. Pakai air asam, gula merah, dan ulek sampai halus. Ayo, Babang Ihsan, ngulek yang semangat, biar enteng jodoh dan disayang nanti sama calon mertua. Nah, ini petis. Segini. Ya, lagi 2 sendok, Mas. Oh, 2 sendok. Dah. 1 sendok, Mas. Oh. Ini Budis, ternyata petisnya ada 2 hal yang berbeda. Kalau ini petisnya ori, kalau itu udah di mix, udah dibumbuin sama masnya. Oh, kalau yang ori memang beda kentalnya ya? Iya, kayak gitu. Okidoki, petis yang jadi bumbu jawaranya masakan khas Jawa Timur udah masuk. Sekarang kita tambahin pisang batunya, biar rasanya makin jos gandos foodies. Kalau kekentalan nih, bisa diguyur pakai air asam ya, sampai teksturnya cucok. Gas kan Ihsan, kayak kasih semangat lagi ya. Tapi hati-hati, jangan sampai ledes tuh cobeknya. Foodies, kita masukin ya isian rujak cingurnya. Lontong, timun, tahu, tempe, bengkoang, mangga, dan sayuran. Masuk semuanya. Nah, ini dia nih bintang utamanya. Citi dengur alias cingur. Cingurnya direbus ya nih foodies, jadi nggak usah worry sama bau khas sapinya. Udah dadah deh itu, bye-bye. Aduk-aduk rujak cingurnya sampai tercampur rata ya, biar sedap. Diapain? Kita amprokin. Nih foodies. Ini namanya adalah black sweet, hey black sweet, to see no boring, ya. Foodies, ini dia, ini adalah rujak cingur. Cingur itu apa, Bang? Cingur itu hidung sapi, Mas. Cingur itu adalah hidung sapi, jadi foodies penasaran kayak apa? Nanti kita makan, ayo. Satu menu lagi nih foodies, ada tahu telur mirip dengan tahu tek, hanya berbeda pada cara mengolah tahunya aja. Tahu telur menggunakan tahu yang digoreng dengan balutan telur. Untuk sausnya menggunakan bumbu kacang yang dicampur dengan petis. Semua menu di sini harganya mulai dari 25.000 aja. Wah, masih besti lah ya sama kantong. Dan yang pasti rasanya nggak bikin kuciwa. Coba Ihsan kasih paham dulu nih sama foodies-foodies kesayangan. Ini gurih ngambang, semuanya enak banget. Kalian wajib banget cobain ke warung Jawa Timur Kak Arif Lamongan di daerah Geraha Raya. Wajib banget. Tikilnya itu enak, kenyal-kenyal gitu. Foodies yang suka tahu campur, buatan warung Cak Arif ini udah pasti approve deh. Ini enak banget, karena emang seenak itu dan bumbu isiannya tuh akur gitu di mulut. Manyos. Wow, enak banget. Rasanya ngeblend banget di mulut. Tapi biasanya suka pakai kerupuk juga. Kalau makan tahu campur tuh pakai kerupuk tuh enak. Udah.
Yes, bestinya tahu campur tuh emang kerupuk udang ya. Tapi kalau pakai kerupuk yang lain kok sebenarnya juga bisa. Yang penting sama-sama kriuk. Nah, kalau rujak cingurnya nih ngomong-ngomong gimana tuh San? Jujur ini di luar ekspektasi aku loh. Aku nggak pernah makan rujak cingur sebelumnya. Dan ini pertama kali aku makan rujak cingur. Aku rasanya kayak makan rujak beneran. Karena rasa kacangnya itu berasa. Begitu masuk mulut, rasa kacangnya itu kayak memenuhi ruangan di dalam mulut aku gitu. Enak. Ini karena pakai cingur. Cingurnya ini kenyal-kenyal gitu loh. Kayak chewy gitu, sedep. Menurut aku rujak cingur ini rasanya itu lengkap banget. Mulai dari manis, asam dari mangga, asin juga. Manis itu menurut aku dari gula merahnya tadi ya, dari gula merahnya. Buat foodies pengabdi pedes, kalau rasa-rasanya pedesnya masih kurang galak, cus tinggal tambahin aja cabenya. Bisa diatur kok sesuai kemampuan. Sip, tahu campurnya approve, rujak cingur juga approve nih. Nah, kalau tahu telurnya gimana San? Masuk ke dalam menu must try kita nih. Foodies, mantap, pedesnya enak, pedesnya bikin pengen lagi. Pokoknya kalau kalian nggak percaya nih rasanya enak banget, kalian datang ke sini. Wadidaw, honest review nih foodies, warung Cak Arif Lamongan cabang Tangsel no play lazisnya. Makan receh approve ya. Nah, buat yang lagi kangen nih sama makanan khas Jawa Timur, cus atau grecep langsung melipir. Dijamin manjur deh jadi penawar rindu sama kampung halaman. Wenake polre. Masya Allah. Pokoknya ya, kalian itu nggak akan pernah salah kalau mau cari rekomendasi makanan receh. Kalian nontonnya makan receh ya. Kenapa? Karena makan receh selalu memberikan kalian rekomendasi makanan harganya receh tapi rasanya nggak receh. Jangan lupa nonton makan receh hanya di Trans 7. Foodies, ada yang lagi rindu sama Yogyakarta? Wah, sefrekuensi nih berarti sama Ade Setiawan. Sang kota pelajar emang ngangenin ya foodies, nggak heran sampai ada yang rela bela-belain bolak-balik ke sana demi bisa icip kuliner khasnya. Nah, kabarnya nih di Kemang, Jakarta Selatan ada loh warung makan yang otentik dan legend pakai banget. Yuk kita samperin yuk. Saya mau dong Bu, gudegnya Bu. Mau lauknya apa nih? Aduh, tapi banyak banget ya foodies ya. Saya bingung loh. Tapi kayaknya yang di ujung itu Bu, yang saya pengen Bu. Pilih sendiri aja. Ya, saya pilih sendiri Bu ya. Warung gudeg Jogja Bu Hendro ini udah ada sejak 32 tahun yang lalu. Bisa eksis sampai sekarang, artinya menu-menu yang dijajakan di sini kualitasnya no kaleng-kaleng dong foodies. Nanti kita kulik ya, gimana sih rasanya? Ini digoreng lagi kan Bu? Goreng. Goreng ya? Iya. Mana nyariin kompor ya? Kompor di mana? Itu di bawah Mas nih. Di bawah. Loh, kok bisa di bawah Bu? Iya, soalnya kalau di atas banyak angin. Wah. Jadi nggak matang-matang. Foodies, saya pikir kompornya di mana, ternyata ada di kolong di bawah. Kita masukin. Ya ampun Bu, kirain kena prank, ternyata beneran ada di kolong meja dong. Ya begini nih foodies, tantangan buat para pedagang makanan yang berjualan di tempat terbuka kayak begini. Faktor alam emang gak bisa lawan, tinggal pinter-pinternya mereka aja tuh cari siasat supaya rezeki tetap mendekat. Betul apa betul? Oke foodies, ayamnya udah jadi nih, saatnya kita angkat dulu ya. Nah, ini dia nih deretan lauk dan sayur yang ada di warung tenda gudeg Jogja Bu Hendro. Meskipun etalasenya kecil, tapi pilihannya banyak foodies. Pilihan sayurnya nih ada urap, tumis toge, buncis, kacang panjang, pare, daun, dan bunga pepaya. Buntil serta bobor daun singkong juga ada. Sementara lauknya selain ayam goreng ada juga opor ayam, udang, usus, teri kacang, tongkol, cuek, telur, kerang, dan lele. Dan udah pasti dong ada gudeg yang lengkap sama telur, krecek, dan juga tahu, orek tempe, serta baceman tahu tempe. Mantep toh!
Nah sekarang nasi gudegnya udah siap dan ayam gorengnya udah jadi. Kita lanjut untuk menikmatinya. Oke, ayo foodies. Yuk kita buktiin ya, seotentik apa sih gudeg Jogjanya Bu Hendro? Apa bisa ngobatin kangennya Jogja? Cobain dulu. Manis ya. Manis rasanya. Dan tadi sama ibunya tuh ditambahin kari. Jadi ada gurih-gurihnya. Tapi enak. Mungkin karena berhubung saya lagi lapar kali ya. Ini ada tempe bacemnya. Kuliner khas Yogyakarta yang satu ini emang identik banget dengan cita rasa manis. Teknik memasak yang slow cooking membuat bumbu dan santannya itu benar-benar ngeresep ke dalam nangka mudanya. Jadi nggak heran nih foodies kalau rasanya sedap banget bisa merayap dari lidah sampai ke otak. Otak langsung akan mengingat setiap detail rasanya, lalu kesan ini akan melekat menjadi ingatan atau bahkan menjadi kenangan. Foodies udah pernah dengar belum istilah flavor memory? Nah, itu tuh yang bikin kalian jadi auto kangen Jogja kalau makan gudeg di sini. Ini pas banget ya. Untuk orang-orang Jogja apalagi kan. Kalau so jauh-jauh Jogja, daerah Kemang juga ada. Ini enak banget loh. Pas banget rasanya. Nah ini kreceknya. Kreceknya tuh rasanya kenyal-kenyal gimana gitu. Enak loh. Warung Tenda Gudeg Jogja Bu Hendro buka dari jam 9 pagi ya foodies. Alamatnya di Jalan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selain di Kemang, kalian juga bisa temui Gudeg Jogja Bu Hendro di kawasan kuliner Blok M ya. Cus, selamat mencoba. Makan receh, menu receh, rasanya nggak recehan. Foodies, angkatan senior pasti auto nostalgia deh ya. Lihat si gemoy bemo, kendaraan roda 3 ini emang populer banget di tahun 70-an sampai 80-an, khususnya di daerah Jakarta Pusat. Eits, tapi bemo yang satu ini nggak mangkal di Jakpus ya, tapi di Bekasi. Dan bukan nyari penumpang, tapi buat menjajakan camilan legit yang kayak begini nih. Komplit banget menu-menu ketan di sini. Ada ketan durian, ketan susu, ketan choco crunchy, sama bumbu kacang ya. Proses nyajiin ketan susunya nggak ribet sama sekali kok foodies, karena ketannya udah dikukus duluan. Widih, ngasih ketannya nggak kira-kira banget nih sampai luber-luber gitu. Ini sih makan satu doang udah pasti puas bingit nih. Oke, lanjut ya kita kasih topping-topping originalnya nih foodies. Jadi di tiap menu di sini tuh ketannya emang paketan komplitnya tuh harus ada ketan, susu sama kelapa. Baru nanti ditambahin topping lain ya Mas. Toppingnya lain. Topping yang paling favorit di sini adalah durian. Laris manis soalnya pakai durian yang no kaleng-kaleng dan juga homemade. Pecinta durian gak akan kecewa deh kamu. Nah foodies, kalau di tempat lain kan biasanya duriannya pakai yang selai atau yang udah jadi gitu. Ini ternyata beneran dari durian asli yang dibikin jadi kinca durian ya Mas ya. Biar afdol, masa kita nyobain menu andalannya doang? Kudu nyobain yang lain dong. Menu ketan susu choco crunchy dan si gurih ketan susu bumbu kacang. Wih, udah jadi nih semuanya. Yuh foodies, nggak sia-sia nih aku tadi bawa-bawa beras ketan. Dapat nih ketan gratis. Yang pertama ada ketan duren. Siapa sih yang bisa tahan godaan ya ngeliat ketan yang gak pelit samsek alias menggunung terus disiram duren kinca yang super lumer. Bah, sampai banjir lo lihat tuh foodies kemana-mana tuh. Durennya the best banget. Manisnya dapat, aroma dari durennya tuh loh. Yang kalau misalnya dari duren asli itu yang nggak bisa digantiin sama duren-duren yang pakai selai gitu. Ini nendang banget rasa durennya foodies. Duriannya emang nendang loh. Tapi nih kalau ketannya nggak endes juga mah nggak bakalan juara juga rasanya. Tekstur ketannya no debat pulen abis. Apalagi ketemu sama parutan kelapa. Wah, nambahin sensasi gurih-gurihnya lah itu. Next, kita icip-icip yuk menu kekinian ini foodies. Ketan susu choco crunchy. Cocoknya sih kalau diaduk rata dulu, ya kan? Jadi karena ketannya itu beneran anget-anget, terus diracik. Ini masih berasa di dalam mulut itu, berasa hangatnya. Dicampur sama coklat, jadi kayak istilahnya tuh makan hot coklat nih foodies, melted di mulut. Buat fans garis keras kuliner manis, udah dijamin ya kamu pasti bakalan puas. Tapi kalau sukanya gurih, gak usah pusing, karena menu gurih yang satu ini juga gak kalah endul, yakni ketan bumbu kacang.
Aku sih jatuh cinta sama yang ini, Foodies. Karena emang aku tuh doyan banget sama makanan yang gurih-gurih. Ini tuh gurihnya dapet, pedesnya dapet. Terus sama ini, rasa-rasa dari kelapanya tuh masih berasa banget yang ini, Foodies. Wadidaw, sampai jatuh cinta nggak tuh? Fix dong ya, semua varian ketan susu di sini kayaknya wajib masuk wishlist nih foodies. Ya, jam bukanya juga unik loh. Pagi setengah 8 sampai jam 10. Nah, kalau sore dari jam 3 sampai jam 10 malam. Harganya juga receh foodies, mulai dari 10.000 aja sampai 15.000 aja. Mayan kan kalau mau traktiran sekeluarga? Nah, buat foodies yang pengen banget nostalgia nih makan jajanan-jajanan tradisional, apalagi di sini variannya komplit banget, dari yang manis ada, gurih ada, langsung aja datang ke Ketan Susu Galaksi di Bekasi Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.